Sejak peristiwa di kamar 301 beberapa waktu lalu, hidupku di hotel tua itu berubah total. Lorong yang dulu terasa damai, sekarang seperti mengawasiku. Setiap langkahku diperhatikan oleh seluruh penghuni gedung ini. Dan yang paling mengganggu adalah pintu kamar 301 tidak lagi diam. Setiap kali aku lewat, pintu itu bergetar pelan. Dan ada suara memanggil namaku dengan suara yang jelas, bukan suara manusia. Meski begitu, aku tetap jalani hidup seperti biasa. Bangun pagi, kerja, pulang beres-beres, dan istirahat. Hidup sederhana tapi tenang. Yang berubah justru para penghuni hotel. Yang dulu cuma lewat-lewat cepat, sekarang seperti mengawalku. Setiap malam selalu ada salah satu dari mereka yang berdiri di ujung lorong, seolah memastikan aku tidak masuk ke kamar 301. Dan jujur, aku tidak pernah menyangka mereka bisa terlihat setakut itu. Sampai suatu malam saat aku pulang lembur, sosok bayangan hitam bertanduk itu berdiri tepat di depan kamarku. Aku hanya menatapnya, begitu juga dia juga menatapku. Tanpa suara lalu perlahan menghilang seperti asap. Di depan pintuku tergeletak kunci tua berkarat. Saat aku memungutnya, hembusan angin sejuk melintasiku, seperti ada sesuatu yang baru saja melintas. Aku masuk ke kamar dan menyimpan kunci itu di laci dan langsung tidur karena kelelahan. Dan dalam mimpi, kuntilanak yang pernah memperingatkanku muncul lagi. Wajahnya pucat, matanya memohon, "Arman, jangan buka pintu itu. Jangan biarkan dia keluar," katanya. Aku tersentak bangun. Pagi itu saat aku hendak mengambil air di belakang, aku melihatnya lagi. Bayangan bertanduk itu berdiri di depan tangga. Aku menatapnya dan berkata santai, "Kau mau coba menghalangi jalanku ya?" Kemudian dia mendekat dan berbicara dengan suara bergetar. "Arman, kau sangat berani. Apa kau tidak ingin mencoba membuka pintu besi itu?" Aku mengangkat alis. "Pintu besi? Menarik sih. Tapi nanti dulu. Aku mau tahu dulu berapa pasaran harga besi sekarang." Dia mematung seperti tidak percaya dengan ucapanku, lalu menghilang dengan ekspresi yang kelihatan kesal. Aku melanjutkan berjalan ke belakang, tapi saat melintasi ruang dapur hotel, pintunya terbuka sendiri. Dan di dalam sana ada para kuntilanak dan pocong. Lalu aku masuk ke dalam dapur. Aku bertanya kepada mereka, "Dari tadi malam aku nggak lihat kalian, apa yang terjadi?" Kemudian salah satu kuntilanak mendekatiku dan berkata, "Kami tidak berani keluar dari tempat ini. Makhluk bertanduk itu mengganggu kami. Dia terlalu kuat. Tempat ini satu-satunya ruang yang tidak bisa ia masuki." Aku mengangguk dan bertanya lagi, "Kenapa dia mengganggu kalian?" Kuntilanak itu menjawab lagi, "Karena kami menghalangimu membuka pintu besi itu." Kemudian aku bertanya lagi, "Lalu kenapa makhluk itu baru muncul akhir-akhir ini?" Lalu kuntilanak itu mendekat lagi dan berbicara berbisik, "Makhluk itu hanya muncul pada masa pancaroba, yaitu pertengahan September sampai Oktober. Pada masa itu, dia menjadi lebih kuat karena dia dikendalikan oleh sesuatu yang terkurung di balik pintu besi itu. Dan setelah saat itu, semua jadi masuk akal. Bukan karena mereka sudah menerimaku sebagai penghuni hotel. Bukan karena aku bilang hotel ini seperti rumah. Mereka menghilang karena mereka bersembunyi dari makhluk bertanduk itu. Dan selama ini mereka bukan menjaga hotel. Mereka menjaga aku. Agar aku tidak membuka pintu di kamar 301. Agar aku tidak melepaskan sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih berbahaya dari setiap hantu yang pernah muncul di hadapanku. Aku kembali menemui para kuntilanak dan pocong itu di dapur dan mengatakan pada mereka, "Aku akan pergi sampai pertengahan Oktober ini. Bertahanlah di dapur ini. Tenanglah, aku akan pergi bersama kunci pintu besi itu, biar makhluk bertanduk itu mengikutiku." Dan aku pergi meninggalkan hotel siang itu.